Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati Firdaus. Saya merupakan mahasiswi Teknik Industri semester 6 di Universitas Pancasila. Di sini, saya akan membahas tentang analisa persaingan perilaku konsumen, nilai vintage, strategi, perusahaan, dan dominasi pasar konsumen digital, marketplace, e-commerce. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi, yaitu Mas Haris Adi Swantoro, ST, MBA. Di sini, yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah Vintage. Vintage merupakan gabungan antara finansial dengan teknologi yang mengubah model bisnis keuangan konvensional menjadi lebih mudah dan cepat diakses. Teknologi finansial memungkinkan perusahaan dan konsumen untuk melakukan transaksi keuangan dengan lebih efisien dan aman melalui platform digital. Beberapa manfaat dari Fintech adalah meningkatkan inklusi keuangan, pinjaman dengan bunga rendah, dan kesejahteraan masyarakat. Berikut beberapa contoh dari Fintech. Ada e-wallet, bank digital, investasi, crowdfunding, payment gateway, dan microfinance. Lalu, selanjutnya ada perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu atau kelompok memilih, membeli, menggunakan, dan membuang barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Ada 5 poin utama dalam perilaku konsumen. Yang pertama ada proses pengambilan keputusan, yang kedua ada faktor psikologis, yang ketiga faktor sosial, yang keempat faktor situasional, dan yang terakhir ada faktor budaya. Kemudian, saya akan menjelaskan sedikit lebih lanjut tentang perilaku konsumen. Perilaku utama konsumen adalah cara konsumsi berinteraksi dengan produk dan layanan dalam proses pembelian dan konsumsi. Memahami perilaku ini sangat penting bagi bisnis untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Proses pengambilan keputusan, proses ini melibatkan beberapa tahap, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Lalu, yang kedua, ada pengaruh psikologis. Faktor-faktor psikologis seperti motivasi, persepsi, pembelajaran, dan sikap juga memainkan peran penting dalam perilaku konsumen. Lalu, yang ketiga, ada faktor sosial. Konsumen sering dipengaruhi oleh orang lain dalam lingkungan sosial mereka, termasuk keluarga, teman, dan opini publik. Pengaruh sosial dapat berdampak besar pada keputusan pembelian. Lalu, ada faktor situasional. Konsumen sering memiliki kebiasaan dalam pembelian, seperti merek yang selalu dibeli atau cara pembayaran yang dipilih. Yang terakhir, ada faktor budaya. Budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh konsumen dapat mempengaruhi preferensi dan perilaku mereka dalam membeli. Memahami 5 perilaku konsumen membantu bisnis dalam menargetkan audiens mereka dengan lebih tepat.
menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Berikut merupakan salah satu contoh e-commerce. Analisis persaingan antara Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak di pasar e-commerce di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, kita akan membahas Shopee terlebih dahulu. Shopee mendominasi pasar dengan strategi agresif, kampanye pemasaran besar-besaran, dan banyak promosi diskon. Strategi pemasaran pada Shopee menggunakan banyak promosi, diskon besar, dan kampanye pemasaran yang sering, seperti Shopee 11.11 dan Shopee 12.12. Shopee menawarkan fitur dan layanan seperti Shopee Pay, Shopee Live, dan game interaktif untuk meningkatkan keterlibatan pengguna. Shopee juga menyediakan Shopee Pay Later, Shopee Pinjam. Mungkin beberapa fitur ini belum didapatkan di aplikasi lain seperti Tokopedia dan Bukalapak. Keunggulan kompetitif pada Shopee, pengalaman pengguna yang interaktif, pengiriman cepat, dan promosi yang menarik. Lalu, Shopee menghadapi tantangan dalam mempertahankan margin keuntungan dengan strategi diskon yang sangat agresif. Lanjut, kita akan membahas Tokopedia. Tokopedia, sama seperti Shopee, merupakan salah satu e-commerce di Indonesia yang banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia. Pangsa pangsa pasar pada Tokopedia berfokus pada layanan pelanggan dan pengalaman pengguna memiliki basis penggunaan yang kuat dan loyal. Strategi pemasaran pada Tokopedia fokus pada kampanye pemasaran yang menekankan pada kepercayaan dan kemudahan berbelanja, serta kolaborasi dengan selebriti dan influencer. Fitur dan layanan yang diberikan oleh Tokopedia menyediakan layanan seperti Tokopedia Pay, Tokopedia Care, dan fitur integrasi lainnya dengan layanan Finance Touch lainnya. Keunggulan kompetitif pada Tokopedia yaitu reputasi yang baik dalam layanan pelanggan, berbagai pilihan produk, dan integrasi yang baik dengan layanan keuangan. Tantangan yang dimiliki Tokopedia adalah bersaing untuk mempertahankan pangsa pasar dalam menghadapi promosi agresif dari Shopee. Lalu kita berlanjut ke Bukalapak. Sama seperti Tokopedia dan Shopee, mungkin masyarakat Indonesia kurang meminati Bukalapak. Masyarakat Indonesia lebih pro ke Shopee dan Tokopedia. Tapi Tokopedia tidak kalah penting untuk dibahas. Pangsa pangsa pasar Bukalapak lebih kecil dari dua pesaing utama, tetapi tetap memiliki pangsa pasar yang signifikan, terutama di daerah non-metropolitan. Jadi, Bukalapak lebih diminati di daerah daripada di ibu kota. Strategi pemasaran pada Bukalapak memanfaatkan program loyalitas dan promosi yang spesifik untuk pengguna di daerah tertentu, serta terfokus pada penjualan lokal. Fitur dan layanan utama pada Bukalapak adalah fokus pada program mitra Bukalapak yang mendukung usaha kecil dan menengah seperti UMKM, serta menawarkan layanan logistik yang kuat. Keunggulan kompetitif pada Bukalapak adalah fokus pada pemberdayaan usaha kecil dan menengah, serta penekanan pada penjualan lokal dan layanan komunitas. Tantangan pada Bukalapak adalah memperluas jangkauan pasar dan bersaing dengan dua pemain besar lainnya dalam hal inovasi dan layanan. Nah, sekarang kita sampai ke kesimpulan dari tiga e-commerce ini nih, guys.
Ada Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Tapi untuk saya sendiri, saya lebih menggunakan Shopee dibanding Tokopedia dan Bukalapak. Karena aplikasi Shopee lebih mudah dimengerti dan lebih banyak diskon. Karena aplikasi Shopee memiliki promo yang sangat agresif, seperti yang kita ketahui. Mari kita bahas kesimpulan dari tiga e-commerce tersebut. Persaingan antara Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak di pasar e-commerce Indonesia sangat ketat, dengan masing-masing platform memiliki keunggulan dan tantangan tersendiri. Lalu yang kedua, Shopee menonjol dengan promosi-promosi besar-besaran, Tokopedia unggul dalam layanan pelanggan, dan Bukalapak fokus pada pemberdayaan penjualan lokal. Menurut yang saya ketahui, dari beberapa e-commerce yang ada di Indonesia, Shopee salah satu yang paling besar digunakan oleh masyarakat Indonesia. Aplikasi Shopee sebanyak 203 juta yang mengunduh. Sumber berikut saya dapatkan dari Liputan 6. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.